Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita jumpa lagi di channel Excel Tutorial. Pada video ke-20 ini akan membahas tentang rumus VLOOKUP dengan dua kriteria. Cuman di sini saya nggak akan pakai VLOOKUP. Saya akan pakai rumus SUMIF, ya. SUMIF. Nah, ini ada S-nya. Jadi kita akan menjumlahkan sebuah data dengan kriteria tertentu. Nah, dalam contoh ini nanti kriterianya ada dua, yaitu kota, ya, kota dan hari. Jadi nanti akan kita summary-kan, yaitu di sini di tabel ini. Jadi untuk kota Madiun itu di hari Senin itu berapa sih gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat manual di sini di Madiun itu ada dua data untuk di hari Senin. Nah, ini kan hari Senin kan sampai sini. Ini Madiun lagi. Nah, nanti totalnya adalah 59 juta. Ini kalau kita pakai cara manual. Nah, bagaimana caranya supaya nanti bisa diautomatiskan gitu ya. Jadi ini contohnya adalah donasi ya. Donasi harian. Nah, jadi gitu. Jadi memang ada sebuah penggalangan dana. Jadi kita masukkan di sini. Madiun hari Senin sekian, Semarang sekian. Oh, ada masuk lagi nih di hari Madiun. Tetap masih di hari Senin ya. Ini 50 juta nih. Jadi kalau datanya banyak nanti itu kita bisa tahu, kita bisa summary-kan di sebuah tabel. Jadi enak ngelihatnya. Jadi Madiun Senin sekian, Selasa sekian gitu ya. Jadi saya nggak akan pakai rumus VLOOKUP dengan dua kriteria, karena kalau saya lihat itu lumayan ribet. Jadi lebih enak pakai SUMIF. Oke, pakai SUMIF begini caranya. Yang pertama akan saya contohkan tanpa rumus ini ya, rumus dasar gitu ya. Jadi nanti nggak bisa di copy. Jadi kalau di copy error. Nah, nanti cara yang kedua dengan cara supaya bisa di copy. Jadi dengan satu rumus nanti bisa di copy ke mana-mana. Jadi bisa di copy ke sini langsung ke bawah ini. Jadi jika sekali rumus nanti bisa tercopy semua ke sini. Gitu ya. Oke, pakai rumus SUMIF. Begini. Yang pertama sama dengan di sini. Terus ketik rumusnya yaitu SUMIF, ada S-nya. Nah, ini S itu bersifat kriterianya banyak ya. Jadi kalau cuman SUMIF nanti kriterianya cuma satu. Tapi kalau S kriterianya ada banyak, bisa banyak. SUMIF, kita buka kurung. Nah, di sini sebelumnya saya nggak pakai Excel ya. Karena saya pakai Linux, jadi saya menggunakan LibreOffice. Cuman di sini kompatibel dengan Excel, makanya nama filenya adalah ini XLS gitu ya. XLSX. Jadi ini sama persis dengan Excel. SUMIF. Nah, di sini dikasih petunjuk SUMRing. Jadi ring itu kan kumpulan sel ya. Jadi kita blok data yang akan kita jumlahkan. Jadi kita blok dari sini. Kita bisa pakai tanda panah di keyboard atau langsung kita klik di sini. Nah, kita blok ke bawah. Blok ke bawah sampai data terakhir. Sampai sini ya. Sampai di baris ke-29. Nah, jadi rumusnya gini nanti nih. C4, nah C4 kan ini C4, baris ke-4 sampai C29. Nah, gini.
Jadi kita memerintahkan ke program supaya nanti mencari data yang Madiun di hari Senin berapa gitu ya. Jadi kita blok semua. Ini yang pertama, kita nggak akan kasih apa namanya absolutan gitu ya. Kita cuman rumus dasar. Jadi nanti supaya teman-teman bisa tahu bedanya. Nah, setelah itu kita kasih koma di sini. Ini kan tanda pemisahnya koma nih. Koma. Nah, berikutnya adalah rank 1. Nah, rank 1 itu rank kota gitu ya. Jadi kita blok kotanya. Kriteria pertama adalah kota. Kita blok dari sini. Turun sampai kota terakhir ya. Kalau di contoh ini sampai kota Jogja, yaitu di baris 29. Langsung koma lagi. Nah, berikutnya adalah kriteria. Jadi kita akan mencari Madiun. Kita klik di sini. Nah, di sini E4. Jadi ini rumus dasar ya, sama sekali nggak ada apa namanya rumus tertentu. Jadi rumus dasar, nggak ada absolutan. Berikutnya adalah koma. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria kedua, yaitu Senin. Senin itu hari ya di sini ya. Jadi kita blok dari sini. Kita blok ke bawah. Terus berikutnya koma. Ini kan ring 2 ya, ring 2 koma. 29 tadi ya. Nah, koma. Berikutnya ada kriteria. Nah, kriterianya adalah Senin. Nah, kita sorot ke sini. Selesai. Tutup kurung. Nah, sekarang kita cek apakah benar di hari Senin Madiun donasinya 59 juta. Nah, kalau kita lihat kan di hari Senin kan sampai sini. Nah, ini hari Senin. Nah, ini Madiun 9 juta ditambah Madiun lagi 50. Bener ya. Jadi totalnya benar 59. Nah, sekarang akan saya tunjukkan cara mengkopinya. Teman ini kan nggak bisa dikopi ya. Karena ini rumusnya rumus dasar. Cuman untuk supaya teman-teman paham, akan saya coba copy. Copy tinggal seret ke bawah sini. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena kalau kita copy, alamatnya juga turun ternyata nih. Semarangnya bener, cuman harinya salah. Harinya bukan di hari Senin sini ya. Cuma dia ikut turun juga. Datanya juga turun juga di sini. Mestinya kan dari sini ya, dari 4 sini ya. Dari 4 sampai 29 tadi. Nah, ini kalau kita copy, dia juga turun ternyata. Kita lihat yang ini ya, yang Medan ya. Kita lihat rumusnya tuh. Jadi turun juga. Medannya benar, cuman harinya bukan hari Senin. Harinya di sini dia copy. Datanya pun juga ngaco ke bawah. Nah, gimana caranya supaya dengan satu rumus kita bisa mengcopy semua ini. Jadi nanti kita copy semua. Nah, kita hapus. Saya hapus, akan saya tunjukkan caranya. Pertama kita lihat sini. Atau kita hapus aja ya. Kita hapus aja, kita bikin rumus baru. Kita hapus. Nah, rumusnya begini, supaya bisa di-copy semua. Sum if, buka kurung, sum ring. Nah, sum ringnya sini. Kita blok lagi sama. Nah, kalau tadi kan kita langsung koma. Nah, sekarang supaya bisa di-copy, kita kasih absolut. Jadi rumusnya nanti tetap di tabel ini. Kita copy ke bawah pun nanti mengacunya tetap ke sini, ke data ini. Kita tekan tombol F4 di keyboard. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini rumus dasar. Kalau saya tekan tombol F4, maka akan ada dolar-dolar ya. Saya tekan ya 1, 2, 3. Nah, ini. Jadi kalau di copy nanti tetap mengacunya ke ring yang ini. Nah, ini. Tetap ke C4 sampai C29. Nah, ini ya. Koma. Nah, ini koma. Terus berikutnya adalah ring 1. Ring 1 itu kota. Kota kita blok sini. Nah, supaya bisa di-copy, kita kasih absolut juga. Cuman absolutnya sama kayak tadi ya, F4 ya. Nah, gitu. Jadi tetap nanti di-copy kemanapun tetap mengacu ke ring ini, ke ring kota yang di sini.
Nah, berikutnya ini yang menentukan ini, kasih ke koma dulu ya. Nah, ini kan kriteria nih. Nah, kriterianya kan kita ingin supaya dia mengarah ke kolom E ya. Jadi walaupun kita copy ke kanan, nanti tetap si rumus tetap di kolom E. Nah, kita coba klik sini. Nah, ini ya E ya. Ini kan rumus mentahnya tadi. Nah, supaya bisa di copy, teman-teman tekan F4 satu kali. Nanti kalau satu kali kan dia absolut mutlak. Jadi kalau di copy kemana-mana tetap ke arah sini. Tekan F4 lagi satu kali. Nah, ini yang dikunci adalah barisnya. Padahal kita minta yang dikunci adalah kolomnya, kolom E. Jadi kotanya tetap di kolom E ya. Tekan lagi satu kali. Nah, ini. Jadi nanti yang terkunci adalah di kolom E. Gitu ya. Koma. Nah, ini adalah kriteria pertama selesai. Sekarang kita ke kriteria kedua, yaitu ring. Ringnya yaitu di hari. Kita blok harinya. Tekan F4. Dilihat ya. 1, 2, 3. Nah, ini. Terus, koma. Kriterianya apa? Kriterianya adalah hari Senin. Nah, ini. Tekan F4. Perhatikan sini, teman-teman. 1. Nah, ini absolut mutlak. Jadi nanti tetap ke sini, tetap di hari Senin. Kalau kita copy ke kanan, dia tetap ke hari Senin. Nah, padahal kita ingin kalau kita copy ke kanan, maka dia akan mengarah ke Selasa. Nah, ini kan kita ingin di baris ketiga terus ya. Tekan lagi. Nah, ini yang kita kunci adalah baris ketiga, gitu ya. Kebalikannya dengan yang tadi nih. Nah, tutup kurung, terus di enter. Nah, sekarang kita copy. Ini copy sekaligus bisa ini. Aduh. Sini. Top. Terus, aduh, salah. Sorry, ketarik. Ini kan ke sini ya tadi ya. Nah, terus tinggal copy ke bawah. Ting. Nah, udah selesai. Dengan satu rumus, pekerjaan selesai. Nah, sekarang akan kita coba buktikan apakah rumus-rumus ini benar ya. Pertama adalah total keseluruhannya. Ini total keseluruhannya pakai rumus sum. Totalnya adalah 729 juta sekian. Nah, ini kita total juga yang ini. Blok aja dari sini ke sini. Nah, ini sama ya. Nih, 729 juta nih, sama nih. Tuh. Sama ya. Nah, sekarang di hari Senin. Di hari Senin berapa sih totalnya? Sum. Nih, di hari Senin adalah 180.500.000. Bener nggak? Nah, kita blok soal ini. Nih, bener ya? Sama ya. Nah, sekarang di hari Selasa. Bener nggak sih gitu ya? Hari Selasa itu sini. Saya kasih warna lain coba. Nah, kita blok sini. Nih, 177 juta. 177.166.333. Bener ya, sama ya. Dengan hari Rabu gimana hari Rabu? 294 juta. Nah, Rabu itu sini. Coba kita kasih warna lain. Rabu. Nih. 294 juta sama ya. Terakhir hari Kamis 77 juta. Nah, hari Kamis itu cuma sampai sini aja. Nah, nih sama. Jadi rumusnya benar. Jadi yang perlu diingat tadi adalah kalau kita ingin mengunci kolomnya, kolom itu ini ya, kolom itu E, F, G itu kolom. Kalau kita ingin mengunci kolomnya, kita matikan di sini. Kolom E-nya dikasih dolar nih. Nah, ini. Kolom E-nya ada dolarnya. Nah, kalau kebalikannya, kalau kita ingin mengunci barisnya, yaitu baris ketiga. Ini kalau saya geser ke kanan, nanti teman-teman lihat di sini. Nah, ini kolomnya tetap ya. Barisnya tetap di baris ketiga. Cuman kolomnya berubah nih G, H, I. Tetap di baris ketiga. Kebalikannya, kalau saya geser ke bawah, yang berubah adalah sininya nih, kolom E-nya. Barisnya ya, kolomnya tetap di E. Tuh. Rumusnya semuanya sama, cuman yang berubah cuma ininya doang nih. Ya. Oke. Gitu.
Oke, gitu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan seputar video ini bisa disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Nanti mungkin video berikutnya pakai cara VLOOKUP ya. Jadi semacam kayak database, kayak apa ya? Kayak bukan di Excel gitu. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan diberikan di kolom komentar. Kalau Anda suka dengan video ini, mungkin Anda dapat pengetahuan baru, silahkan tombol like-nya dipencet. Kalau ingin di-share silahkan di-share ke teman-teman. Dan supaya nggak ketinggalan, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Oke, begitu saja. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.